Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Husnul Khotimah dengan NIM 208210058 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Albert Bandura. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh aliran behaviorisme. Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Monterey, Alberta, Kanada. Pada tahun 1949, Bandura mendapatkan gelar sarjana muda di University of British Columbia dalam bidang psikologi dan memperoleh gelar master di bidang psikologi pada tahun 1951. Ia memperoleh gelar Dr. PhD dalam bidang psikologi klinis di University of Iowa pada tahun 1952, di mana arah pemikirannya dipengaruhi oleh tulisan Miller dan Dollard pada tahun 1941 yang berjudul Social Learning and Imitation. Adapun beberapa buku yang ditulis Bandura dan penghargaan-penghargaan yang pernah diterima. Kemudian, teori kognitif sosial lebih menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori ini sering disebut sebagai jembatan antara behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori kognitif sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif pelaku dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Adapun struktur kepribadian, yang pertama, sistem self. Self diakui sebagai unsur struktur kepribadian, saling determinis, menempatkan semua hal saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu pada struktur kognitif yang memberi pedoman, mekanisme, dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Pengaruh self tidak otomatis atau mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self menjadi bagian dari interaksi resiprokal. Struktur yang kedua adalah regulasi diri. Dalam bentuk determinis, resiprokal berarti orang dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya sendiri. Menurut Bandura, akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resistor, faktor eksternal, dan faktor internal. Faktor eksternal dalam regulasi diri mempengaruhi dengan dua cara. Pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan. Kemudian, faktor internal dalam regulasi. Bandura mengemukakan 3 bentuk pengaruh internal, yaitu pertama, observasi diri. Orang harus mampu memonitor formasinya walaupun tidak sempurna, karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku lainnya.
apa yang diobservasi seseorang tergantung pada minat dan konsep dirinya. Kedua, proses penilaian atau mengadili tingkah laku. Melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas, dan memberi atribusi formasi. Yang ketiga, reaksi diri efektif. Reaksi ini bisa terjadi karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara individual. Struktur yang ketiga, efikasi diri. Bandura menyebut keyakinan atau harapan diri sebagai efikasi diri dan harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Struktur yang keempat, sumber efikasi diri. Yang pertama yaitu pengalaman performansi. Prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu sebagai sumber performansi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Yang kedua, pengalaman vikarius. Pengalaman vikarius diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal. Yang ketiga, persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat, atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat, persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Yang keempat yaitu keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi efikasi diri. Namun, bisa terjadi peningkatan emosi atau yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi diri. Struktur yang kelima yaitu efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Efikasi diri ini merupakan variabel pribadi yang penting yang kalau digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Struktur yang keenam yaitu efikasi kolektif. Keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu disebut efikasi kolektif. Bandura berpendapat orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Misalnya, dalam bidang kesehatan, orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet, tetapi mungkin memiliki efikasi kolektif yang rendah dalam hal mengurangi polusi lingkungan, bahaya tempat kerja, dan penyakit infeksi. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi mempunyai dua sumber, yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku pada saat ini dan harapan keberhasilan berdasarkan pada pengalaman. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun seorang juga dapat belajar dengan 3 penguatan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Pertama, penguatan vikarius, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat seseorang puas dan berusaha belajar. Kedua, penguatan yang ditunda, orang yang terus-menerus berbuat tanpa mendapatkan penguatan karena yakin akan mendapatkan penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, tanpa penguatan, belajar tanpa ada penguatan sama sekali. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu belajar melalui observasi.
Seseorang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan, belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Terdapat dua cara dalam belajar melalui observasi, yaitu yang pertama peniruan atau modeling, yang kedua modeling tingkah laku baru. Yang kedua modeling mengubah tingkah laku lama. Modeling mempunyai dua macam dampak terhadap tingkah laku lama. Pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Kemudian, perkembangan kepribadian yang ketiga yaitu faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Faktor yang pertama yaitu perhatian adalah sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Yang kedua, representasi. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Faktor yang ketiga adalah peniruan tingkah laku model. Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Yang keempat adalah motivasi dan penguatan. Observasi mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi jika motivasi tidak ada, maka tidak akan terjadi proses tingkah laku.